Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Sekali lagi kita akan memulai kegiatan kita dengan menarik ya. Karena masalahnya, Bapak Ibu sekalian, langsung saja waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bitahiyatil Islam wa tahiyatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala man ba'asahu rahmatan lil alamin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man saru ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Hadirin muhtaramin, as-shaimun was-shaimat yang 11 Ramadan. Kita masuki 10 hari kedua dari bulan Ramadan 1441 Hijriah. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik dan kesempatan untuk bisa kita sama-sama meningkatkan dan tubuh berjamaah. Dan insya Allah duduknya kita di majelis dan di masjid ini masih terhitung mendapatkan aliran pahala ibadah sholat Allah Subhanahu wa taala oleh sayap-sayap malaikat Allah. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menyebut kita semua satu persatu di antara penduduk langit sana karena kita dalam rangka untuk kembali bertolak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya menjadi amal ibadah yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kelak di hari akhir bisa menjadi wasilah kita mendapatkan ridha dan mewarisi surga dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat salam juga mari kita sampaikan kepada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang nantinya akan memberikan kepada kita kebahagiaan yang hakiki di dunia terlebih nanti di akhirat. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar fikih muamalah, yang mana pembahasan fikih muamalah seputar ekonomi pada yang sudah kita mulai pada 2 bulan yang lalu ya. Dan seperti yang saya sampaikan jemaah sekalian, di sini temanya fikih muamalah ekonomi ya. Dan kenapa harus ada tambahan ekonomi? Karena kadang fikih muamalah itu sendiri kan sudah identik dengan persoalan ekonomi sebenarnya ya. Tapi interaksi antara keluarga pun itu disebut dengan istilah muamalah. Ya, karena muamalah itu maknanya interaksi. Ya, muamalah itu artinya interaksi. Tapi maka kita berikan apa istilah yang lebih muamalah maliyah.
Ya. Ini di Zoom keluar Ustaz ya. Di share lagi ya. Sudah ini. Loading mungkin. Baik. Ya, muncul ya. Nah, jadi kita akan membahas perpindahan harta ya antara satu pihak kepada pihak yang lain, yang mana sebenarnya jamaah sekalian, perpindahan harta di dalam Islam itu pada asalnya adalah hukum asalnya tidak dibenarkan sebenarnya, Pak. Kalau itu dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Karena di dalam Islam, di antara 5 tujuan penjagaan syariat atau 5 tujuan dari syariat itu sendiri adalah untuk memberikan penjagaan terhadap harta. Ya, jadi dalam agama kita itu ada istilah maqasidus syariah, 5 tujuan syariat. Ya, 5 tujuan syariat ini pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama, maka kita disyariatkan ibadah di dalamnya. Yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa, maka diharamkan membunuh nyawa yang dilarang untuk dibunuh. Yang ketiga hifdzul akal, menjaga akal, maka kita dilarang mengkonsumsi barang-barang yang bisa membuat akal kita tidak berfungsi baik. Keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Nah, di antara praktek penjagaan harta ini, di samping Islam melarang adanya kejahatan yang terkait dengan harta seperti pencurian, Islam juga menetapkan perpindahan antara harta itu pun tidak boleh bertentangan dengan aturan syariat melalui akad-akad yang dibolehkan. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan kepada kita jemaah sekalian, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara sesama kalian dengan cara yang batil. Ya, dengan cara yang batil, dalam arti dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kecuali melalui akad jual beli yang kalian saling ridho di dalamnya. Nah, karena itulah seperti yang tadi saya katakan jemaah sekalian, hukum asal memakan harta orang lain itu adalah haram. Ya, kecuali kalau melalui akad-akad yang dibenarkan oleh syariah. Tapi kalau kita bicara akadnya, Pak, malah kebalikannya. Hukum asal akad itu adalah sah dan boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka di sini kita jangan menyamakan dua kaidah ini gitu ya. Memakan harta orang lain itu haram kecuali lewat jalan yang dibenarkan. Menggunakan akad apapun yang berkembang hari ini adalah boleh selama tidak dilarang. Nah itu, jadi makanya kan sampai hari ini Pak kita akan menemukan banyak transaksi-transaksi baru yang di zaman-zaman terdahulu itu mungkin belum kita temukan. Ya bahkan mungkin di masa-masa yang masa-masa mungkin di antara bapak-bapak sekalian sebelum era era gadget yang sekarang semakin masif ya. Yang kita kalau mengenal HP itu tahun berapa Pak? Saya aja di SD belum mengenal namanya HP. Kita mengenal HP tahun 90-an sudah ada belum ya? Udah ya, 90-an ya. Tapi transaksi ekonomi lewat jalur HP kapan mulainya, Pak? Baru-baru ini kan, jual beli lewat marketplace ya, jual beli secara online gitu kan. Kita baru-baru ini gitu kan. Artinya transaksi seperti ini selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat, walaupun di zaman Nabi nggak ada ya nggak ada masalah. Ya, walaupun nanti kalau kita cari-cari Pak, sebenarnya akad ijab kabul jual beli online itu bagaimana bentuknya? Gitu ya. Gimana Pak itu? Anda nggak kita aja nggak tahu pedagangnya siapa gitu ya. Tetapi para ulama kemudian mengkontekskan Pak, mengkontekskan gitu ya. Jadi akadnya itu bisa dikontekstualisasikan. Kalau yang sifatnya tradisional biasanya kita kan mengucapkan saya jual saya beli. Tapi kalau dalam transaksi online misalnya, maka ijabnya itu adalah saat kita melihat etalase yang ada di marketplace.
Nah, qabulnya itu saat kita transfer uang. Nah, jadi dia dikontekskan ya dalam zaman ini yang mana itu tidak seperti masa-masa terdahulu. Nah, maka selama akad ini tidak bertentangan dengan syariat, maka itu dibolehkan ya. Nah, sekarang kita akan bahas secara khusus jamaah sekalian tentang masalah akad ini ya, tentang masalah akad perpindahan harta antara satu pihak kepada pihak yang lain yang mana itu sejalan dengan ketentuan syariah. Nah, terkait dengan masalah akad ini saya akan awali dengan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari akad itu apa sih sebenarnya ya. Di akad itu jamaah sekalian secara definisi dalam bahasa Arab maknanya adalah ar-rabtu wasyaddu wad-dhamanu wal ahdu. Jadi akad itu secara bahasa artinya ikatan. Ya, ikatan yang menguatkan antara satu dengan yang lain. Itu disebut dengan akad. Ya, dalam kitab Al-Qamusul Muhit karya Al-Fairuz Abadi dikatakan aqdul habla wal bai' wal ahdu syaddahu. Jika seseorang mengakadkan tali, maka hakikatnya dia telah menguatkan sesuatu dengan tali tersebut. Ya, ini secara bahasa. Tapi kalau dalam definisi fikih jemaah sekalian, akad itu sebenarnya luas cakupannya. Akad itu luas, ya. Maka dalam pernikahan kita juga mengenal akad, gitu ya. Bahkan Pak, antara kita dengan Allah ada akad. Jadi dalam bab ibadah itu ada akad, dalam bab pernikahan ada akad, dalam bab jual beli ada akad, ya. Dalam masalah politik pun kita ada akad, Pak. Ya, akad politik kita kapan, Pak? Nanti tahun 2024. Ya. Itu akad politik kita yang sering disebut dengan kontrak politik. Ya, kita nyoblos itu berakad sebenarnya, ya. Kita nyoblos di TPS itu sebenarnya kita sedang berakad dalam konteks politik, ya. Nah, kalau akad kita dengan Allah bagaimana bentuknya, Pak? Ada yang tahu nggak akad kita dengan Allah itu seperti apa? Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Mu'az bin Jabal, "Atadri ma haqqullah ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah." Nah, itu akadnya kita dengan Allah. Kata Nabi kepada Mu'az, "Tahukah engkau wahai Mu'az, apa hak Allah kepada kalian hamba Allah dan apa hak hamba kepada Allah?" Ya. Jadi kita berakad dari sisi hak dan kewajiban. Karena hak akad itu biasanya terkait dengan kewajiban dan hak. Maka kemudian Mu'az mengatakan, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Maka Nabi mengatakan, fa inna haqqallah ala ibadihi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa inna haqqal ibadi ala Allah an yudkhilahul jannah. Sesungguhnya hak Allah kepada hambanya adalah hamba senantiasa menyembahnya dan tidak menyekutukan dengan siapapun. Sedangkan hak hamba kepada Allah, dengan itu Allah memasukkan hambanya ke dalam surga. Nah, jadi kita sebenarnya juga berakad dengan Allah SWT dalam ibadah kita. Tapi apa yang dimaksud dengan akad ya dalam arti secara umum ini didefinisikan oleh para ulama dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ma yansha'u an iradataini li dhuhuri atharihi syar'i fil mahal. Jadi definisi akad itu adalah ikatan yang muncul an iradatain dari keinginan dua pihak. Ya, lidzuhuri atharihi untuk menimbulkan hasil atas sesuatu yang tadi diinginkan oleh dua belah pihak itu yang bersifat syar'i fil mahal, yang itu bersifat syar'i diizinkan oleh syariat pada objek yang diakadkan. Nah, artinya jemaah sekalian, yang namanya akad itu harus terjadi antara dua belah pihak yang sama-sama menginginkan akad tersebut. Boleh nggak Pak, kita berakad dengan orang yang lagi tidur? Nah, boleh nggak? Nih misalnya Pak, ada orang ya pingin bisa dapat wasiat dari seseorang. Pas lagi tidur, tangannya dipakai untuk tanda tangan wasiat. Sah nggak Pak kira-kira? Atau jempolnya dipakai untuk apa? Pas ngigau gitu ya, atau pas ngigau gitu ya, sah nggak namanya akad dalam mimpi? Nanti dia bilang, oh tadi saya dalam mimpi berakad dengan Anda dalam jual beli barang ini. Bisa terima nggak akad seperti ini? Ya nggak bisa ya, namanya kita nggak sadar, yang namanya kita dalam kondisi tidak menghendaki akad tersebut, maka tidak bisa diterima. Jadi akad itu harus terjadi dari keinginan secara sukarela antara dua belah pihak ya. Nah, sebenarnya Pak, definisi yang saya sampaikan ini masih umum juga ya. Ini tidak mesti definisi akad dalam konteks ekonomi. Ya, termasuk jual beli, termasuk akad yang tadi kita sebutkan, akad politik misalnya. Intinya adalah dua pihak ini harus sama-sama rela
untuk kemudian di dalam akad itu mereka mendapatkan hasilnya, asarnya, ya, konsekuensi dari akad tersebut. Dan konsekuensi dari akad berbeda-beda tergantung kepada jenis akad. Akad pernikahan misalnya, maka yang didapatkan dan yang diinginkan dalam akad pernikahan itu adalah hubungan seksual yang halal, kewajiban menafkahi atas suami, ya, kewajiban mentaati atas istri, bolehnya mereka saling mewarisi ketika salah satunya meninggal. Nah, itu namanya disebut dengan hasil yang bersifat syar'i dari akad pernikahan. Akad jual beli, akad transaksi ekonomi, maka tujuannya adalah hakul intifa. Bolehnya antara dua pihak ini memanfaatkan barang yang sedang mereka tukar antara dua belah pihak. Ya, kita melakukan akad jual beli antara uang dengan barang, maka sebenarnya kalau kita bicara jual beli itu Pak, antara uang dan barang, siapa penjual, siapa pembeli sih Pak? Ini sederhananya Pak, sederhananya ya. Kan ada istilah jual beli barter. Ya, jual beli barter. Jual beli barter itu apa? Antara barang dengan barang kan? Nah, saya tanya Mas kalian, jual beli barter antara barang dengan barang itu penjualnya siapa, pembelinya siapa? Dua-duanya, dua-duanya penjual, dua-duanya pembeli. Ya, karena dua-duanya barang. Ini apa? Biasanya kan konotasi penjual dan pembeli itu adalah penjual yang punya barang, pembeli yang punya uang kan? Betul ya? Tapi kalau antara dua barang, sebenarnya yang lebih tepat Pak, penjual itu yang menawarkan. Yang menawarkan pertama kali itu namanya penjual. Yang nanti dia mengucapkan saya jual gitu ya, itu disebut dengan ijab. Nah, sedangkan yang membeli atau pembeli adalah yang menerima tawaran tersebut. Terlepas nanti yang diperjualbelikannya itu barang atau uang gitu ya. Barang atau uang itu terlepas bentuknya apa gitu ya. Jadi siapa yang menawarkan disebut penjual, siapa yang membeli disebut pembeli ya. Baik. Nah, jadi definisi ini ya adalah definisi akad yang mencakup semua jenis akad. Nah, kemudian sebelum kita masuk jamaah sekalian kepada rukun dan syarat akad, dan nanti mungkin akan kita kaitkan sedikit juga dengan beberapa persoalan zakat ya. Karena zakat itu juga bagian dari akad, Pak. Karena sekali lagi ya, akad harta, akad transaksi ekonomi itu kan adalah akad perpindahan harta. Dan di dalam zakat ada nggak perpindahan harta? Ada, maka itu juga termasuk akad juga ya. Tapi nanti para ulama menyebutnya dengan istilah akad tabarru, akad yang bersifat sosial ya. Ada yang bersifat sosial, ada yang bersifat komersil dalam rangka untuk mencari keuntungan. Nah, ada beberapa istilah yang terkait dengan akad ini jemaah sekalian. Yang pertama ada istilah khiyar. Ya. Khiyar itu kalau bahasa kita sering kita sebut dengan istilah garansi. Ya, atau khiyar itu adalah kondisi di mana dua pihak yang berakad itu memiliki hak untuk meneruskan akadnya atau membatalkan. Itu disebut khiyar. Maka disebut hak khiyar. Ya. Definisinya hakul aqid antara dua belah pihak yang berakad untuk membatalkannya atau melanjutkan. Islam memberikan hak tersebut. Jadi bukan berarti Pak kalau misalnya sudah terjadi, bisa jadi masih ada situasi di mana akad itu akan dibatalkan. Tentu dengan catatan ya. Nah, khiyar ini sendiri kemudian dibedakan para ulama menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada yang namanya khiyar majelis. Nah, khiyar majelis itu artinya hak ingin membatalkan atau melanjutkan ketika masih dalam satu majelis. Ya, jadi kalau misalnya sudah terjadi transaksi nih Pak, sudah terjadi transaksi, ya saya jual, saya beli, akhirnya orang itu masih berdua di dalam satu tempat, tiba-tiba kemudian bilang salah satu, oh saya nggak jadi melanjutkan, gitu ya. Nah itu boleh. Kalau mereka bersepakat bahwa di dalam transaksi itu selama masih di tempat yang sama, bisa ada kemungkinan akan dibatalkan. Namanya disebut dengan khiyar majelis. Ya, kata Nabi SAW, al-bayyi'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar, pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual belinya selama keduanya belum berpisah secara fisik. Ya. Nah ini jadi, tapi ini biasanya sih jual beli yang sifatnya tradisional Pak ya, karena dua fisik bertemu dalam satu tempat. Baik, kemudian ada juga namanya khiyar syarat. Nah kalau khiyar syarat ini Pak, inilah yang sekarang ini banyak berlaku di masyarakat. Ya, khiyar syarat itu artinya adalah khiyar yang didasarkan kepada syarat yang disepakati antara dua belah pihak, meskipun mereka tidak satu majelis.
Ya, meskipun tidak satu majelis. Misalnya seperti Pak, kita jual beli online ini Pak ya. Jual beli online itu kan kadang di dalamnya ada syarat-syarat tertentu kan yang kita sering sebut dengan garansi juga. Kalau seandainya ada tidak sesuai dengan ekspektasi yang diminta gitu kan, maka boleh mengajukan pengembalian. Ya, jadi untuk majelis gitu ya. Tapi ditetapkan khiyarnya lewat syarat yang berlaku di antara mereka. Dan Nabi mengatakan ya mas kalian, al-muslimuna ala syurutihim. Sesungguhnya umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka. Illa syarton ahalla fiha haraman aw harrama fiha halalan. Kecuali syarat yang itu mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal. Makanya syarat antara transaksi itu boleh Pak, membuat syarat tambahan itu boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Tapi saya ambil beberapa nih, Pak. Ini kira-kira syarat yang dibolehkan atau tidak ya. Misalnya ada orang bertransaksi ijarah, ya, transaksi jasa, sewa menyewa. Jadi ada orang menyewakan rumahnya, lalu dia bilang, saya ingin menyewakan rumah ini. Lalu ada yang ingin menyewa mengatakan dengan syarat kamu boleh menyewa dengan nggak boleh pakai kamar mandinya. Kira-kira syarat ini diterima nggak? Diterima nggak? Kamar mandi itu bagian yang tidak terpisahkan dari rumah gitu, jadi nggak bisa diterima. Maka akad jasa seperti ini batal karena syaratnya tidak sah. Tapi kalau begini Pak, syaratnya saya sewakan rumah ini, tapi kamu nggak boleh ngambil mangga yang ada di depan rumah tersebut, yang pohonnya lagi berbuah. Di rumahnya itu di depannya ada pohon mangga, syaratnya boleh nih Pak. Boleh nggak? Ya ada pohon artinya di pekarangan rumah itu ada pohonnya gitu ya. Buahnya berbuah gitu, dan si penyewa si pemilik rumah mensyaratkan tidak boleh mengambil buah tersebut. Boleh nggak seperti ini syaratnya Pak? Hah? Boleh. Nah, ini, kalau saya katakan boleh pada berubah nih saya maunya. Saya katakan boleh Pak, saya katakan boleh ya. Kenapa? Karena yang disewakan rumah, bukan kebunnya, bukan pohonnya gitu ya. Yang disewa rumahnya ya. Dan kita ketika menyewa rumah lalu dilarang untuk makan buahnya kan nggak ada kerugian dari si penyewa kan. Ya, nah maka di sini nggak ada masalah syarat seperti ini. Jadi maka untuk bisa disebut syaratnya itu salah atau tidak atau tidak. Tapi kalau bicara bab nikah nih Pak, Bu, enggak seorang istri mensyaratkan, Bu, saya terima nikahnya dengan syarat nggak poligami. Jadi seorang wanita ketika dilamar, saya terima lamarannya, tapi dengan syarat nanti ketika saya dinikahi, nggak boleh suaminya poligami. Boleh. Kalau ibu bilang boleh gitu. Kalau bapak bilang nggak boleh. Boleh nggak Pak? Kalau untuk masalah ini khilaf di kalangan ulama. Ya, ini ulama beda pendapat. Ulama beda pendapat. Artinya begini Pak, kalau ulama beda pendapat, istri mensyaratkan masih ada mazhabnya. Masih ada mazhabnya ya. Tinggal nanti mereka debat aja argumentasi yang paling kuat seperti apa. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni ya. Dan cukup terkenal Pak, syarat tidak poligami ini cukup terkenal kalau misalnya ada di antara kita yang pernah nonton film KCB. Pernah nggak nonton film KCB Pak? Nah ini kayaknya bukan sufi nih jamaah di sini ya, bukan sufi. Kata cita. Ini KCB itu film Rozi ya. Ketika beliau nulis novel, namanya novel Ketika Cinta Bertasbih. Nah itu di situ ada adegan seorang wanita yang mensyaratkan calon suaminya untuk tidak berpoligami saat akad nikah terjadi. Sang suami nolak, loh ini kan bukankah poligami itu adalah suami? Kenapa kemudian atau dibolehkan atas suami? Kenapa kemudian disyaratkan? Akhirnya dia baca kitabnya Pak, ada kitab Al-Mughni namanya. Nah di dalam kitab Al-Mughni karangan Imam Ibnu Qudamah disebutkan wanita boleh membuat syarat seperti itu. Ya, maunya boleh bersyarat seperti itu. Nah ini yang belum nikah mulai siap-siap. Nah ini namanya disebut dengan khiyar. Ya syarat syarat yang ditetapkan di luar akad ini namanya disebut dengan khiyar syarat. Ya. Baik, kemudian yang ketiga jamaah sekalian ada lagi namanya khiyar aib. Nah sebenarnya khiyar aib ini juga mirip seperti khiyar syarat ya, garansi juga.
tapi dia adalah khiyar yang didasarkan kepada objek barang yang sedang ditransaksikan. Ya, misalnya disebutkan bahwa, atau malah begini Pak, kalau khiyar syarat itu poinnya harus disepakati. Tapi kalau khiyar aib, ini poinnya tidak mesti disepakati Pak. Yang penting Islam memberikan hak kepada si pembeli untuk membatalkan jual beli kalau dia mendapati ada aib pada barangnya. Meskipun itu tidak disyaratkan. Karena di dalam Islam melarang kita jemaah sekalian ya bertransaksi dengan orang lain yang di dalamnya ada unsur penipuan. Maka Islam memberikan hak kepada si pembeli kalau seandainya dia dalam kondisi tertipu karena tidak diinformasikan aib yang ada pada barang tersebut untuk dia batalkan. Kecuali begini jemaah sekalian, kecuali kalau si penjual sudah menginformasikan terlebih dahulu. Misalnya si penjual bilang, ya barang ini, mobil ini misalnya mobil second gitu Pak ya. Mobil second ini ada masalah di sini misalnya. Dia sudah dikasih informasi itu. Lalu kemudian dia bilang, oh ya dah nggak apa-apa saya setuju karena saya nggak ada masalah dengan aib ini gitu kan. Nah maka transaksi seperti ini langsung bisa dilanjutkan dan sah. Dan kalau kemudian dia ingin membatalkan lewat aib itu maka nggak bisa. Karena aibnya sudah diinformasikan. Tapi kalau aibnya belum diinformasikan, meskipun tidak disyaratkan dalam akad, dia boleh membatalkan si pembeli ya. Nabi mengatakan dalam hadis, ini kaidah besar dalam akad jual beli jemaah sekalian. Dan tujuan Islam di dalam membolehkan jual beli. Kata Nabi, al-bayyi'ani bil khiyar. Dua pihak yang bertransaksi memiliki hak khiyar. Malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana. Jika masing-masing menjelaskan dan jujur dengan apa yang mereka tawarkan, burika lahuma fi bai'ihima. Allah berkahi transaksi tersebut. Ya, kalau mereka jujur, artinya si penjual jujur barang yang dijual adalah barang yang tidak ada aib. Si pembeli juga jujur uang yang dipakai bukan uang palsu. Artinya masing-masing jujur dengan transaksinya. Maka Allah berkahi transaksi mereka. Wa in katama, tapi kalau di antara mereka atau dua-duanya menyembunyikan aib tersebut, wa kadzaba dan melakukan kebohongan, muhiqat barakatu bai'ihima. Allah akan angkat keberkahan dari jual belinya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita Pak, transaksi di dunia ini ada urusan akhiratnya. Ya, makanya kita sebagai seorang muslim nggak boleh aktivitas kita lepas dari akhirat itu nggak boleh. Aktivitas kita harus selalu terikat dengan akhirat. Dengan itulah kemudian kita berhati-hati dalam menjalankan kehidupan. Nah, ini yang dimaksud dengan ya ayyuhan nasu budu rabbakum wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena ibadah itu Pak, apakah hanya di masjid saja? Kita kalau sedang bertransaksi Pak, sedang melakukan jual beli ibadah nggak? Dalam Islam itu ibadah. Ya, makanya kita tidak boleh melepaskannya dari urusan akhirat. Ya. Baik. Nah, ketika akad jual beli ini jemaah sekalian, ketika akad transaksi ini kemudian dibatalkan dengan hal-hal atau dengan sebab-sebab tertentu, maka pembatalan akad jual beli dan akad-akad semacam ini disebut dengan istilah fasakh. Nah, tadi kan misalnya ada khiyar, kemudian dibatalkan gitu kan, nggak lanjutkan akadnya. Maka pembatalan ini selama itu dibolehkan namanya disebut dengan fasakh. Ya, halu irtibatil aqdi, yaitu memutuskan ikatan suatu akad. Jadi dalam istilah fikih pembatalan akad namanya disebut fasakh. Tapi kalau dalam bab nikah Pak, nanti kita bahas dalam bab nikah ya. Dalam bab nikah itu fasakh adalah pembatalan akad nikah yang tidak sah. Tapi kalau perceraian itu bukan fasakh, namanya talak. Misalnya begini Pak, ada suami istri ya, mereka menikah, setelah bertahun-tahun baru ketahuan bahwa istrinya itu mahram. Rupanya mahram istrinya ya, mahram persusuan atau mahram sebab yang lain lah gitu ya. Rupanya istrinya adalah mahram yang nggak boleh dinikahi setelah bertahun-tahun pernikahan terjadi. Maka pernikahan ini terjadi perceraian atau fasakh? Nah, fasakh Pak. Nggak perlu nunggu suaminya bilang saya ceraikan, nggak perlu. Langsung hari itu juga dibatalkan, difasakh namanya. Tapi kalau misalnya pernikahannya normal, suaminya mengatakan saya ceraikan, baru disebut talak. Nah, itu bedanya antara talak dan fasakh. Atau begini bisa kita katakan Pak, talak dan fasakh dalam bahasa Indonesia sama-sama cerai. Tapi cerainya beda gitu ya, cerainya beda. Nah, jadi karena dalam bahasa Indonesia itu saya belum menemukan kata yang tepat Pak untuk talak fasakh itu apa? Iya, yang membatalkan pernikahan. Tapi kan bahasa yang spesifiknya cerai itu gitu ya. Jadi cerai itu ya fasakh, cerai itu ya talak gitu. Ya cerai.
Iya, fase itu kan copot, ya, dicopot gitu. Tapi copot seperti apa? Nah, itu gitu. Jadi intinya sih dibatalkan lah akad itu ya. Nah, ada satu hal lagi yang menarik nih, Pak. Bapak sekalian, ada istilah pembatalan akad tapi bukan fasah, namanya iqalah. Iqalah ini bukan bukan jenis makanan saat buka puasa, Pak ya. Iqalah itu. Iqalah ya. Ini iqalah itu sama seperti fasak tapi karena suatu sebab yang spesifik. Raf'ul aqdi wa ilgha'u hukmihi wa atharihi bi taradid tarafain. Pembatalan akad serta konsekuensi dari akad tersebut atas dasar keridhaan kedua belah pihak yang berakad. Bukan karena sebab aib, bukan karena sebab apa. Misalnya begini jamaah sekalian. Ada dua pihak bertransaksi dan transaksi sudah selesai. Transaksi sudah selesai, sudah masing-masing sudah bisa memanfaatkan. Tiba-tiba bilang begini Pak, salah satu khususnya pembeli ya. Khususnya pembeli bilang bukan pembeli, penjual Pak. Khususnya penjualnya bilang kepada si pembeli, wahai pembeli, mohon maaf, rupanya setelah terjadi akad ini saya merasa menyesal. Karena rupanya barang yang saya jual ini rupanya masih saya butuhkan sekali. Maukah, nah ditawarkan Pak, maukah Anda membatalkan akad ini? Nah gitu. Lalu kalau kemudian si pembeli bilang, ya udah saya batalkan akad ini. Kita kemudian kembali kepada asal, tidak lagi saling bertransaksi. Nah, adanya keinginan salah satu pihak untuk membatalkan akad setelah akad itu terjadi, ini namanya disebut iqalah. Ya. Dan iqalah itu Pak di dalam Islam sangat dianjurkan. Karena bisa jadi penyesalan terjadi setelah akad terjadi. Dan orang yang kemudian menerima permintaan itu dia mendapatkan pahala yang luar biasa karena membantu saudaranya yang tadi menyesal dengan transaksi seperti itu. Kata Nabi SAW, an aqala musliman aqalahullahu asratahu yaumal qiyamah. Nah, ini motivasinya ya. Barang siapa menerima pembatalan seorang muslim dalam jual beli, maka pada hari kiamat Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Karena mungkin nggak Pak, setelah terjadi akad lalu menyesal dengan akad itu, mungkin nggak terjadi mungkin kan? Nah, ketika dia tawarkan, lalu kemudian yang ditawarkan menerima pembatalannya, maka yang menerima itulah yang dapat pengampunan dosa dari Allah SWT. Kenapa? Karena dia membantu saudaranya dari penyesalan. Maka dalam Islam itu ya ada hal-hal yang memang kita jangan selalu orientasinya adalah untung gitu ya. Tapi bisa juga di situ ada orientasi untuk saling membantu ya. Baik, nah ini khiyar, fasakh dan iqalah. Dan terakhir ya Mas kalian, kita tutup dengan syarat dan atau rukun dan syarat akad ya. Rukun dan syarat akad. Mudah-mudahan ini sampai syuruk selesai nih Pak. Walaupun tadi kata Ustadz Saifuddin makannya nanti ketika buka puasa. Saya membayangkan Bapak kajian saya buka puasa ya. Enggak ya? Kalau belum. Baik ya. Rukun dan syarat akad. Nah, rukun akad itu jamaah sekalian ada 4 ya. Rukun akad itu ada 4. Pertama adalah sighah, adanya ijab qabul. Karena ijab qabul itu adalah standar kita tahu dua pihak saling ridho dan saling menginginkan akad ya. Yang kedua adalah akidan, dua pihak yang berakad. Yang ketiga mahallul aqdi, objeknya. Objek akadnya itu apa? Apakah barang atau jasa ya. Kemudian yang keempat maudhu. Nah, yang penting di sini yang keempat juga nih Pak. Nanti akan saya kaitkan dengan sedikit masalah zakat ya. Maudhu, tujuan akadnya apa? Ya, tujuan akadnya itu dalam rangka apa? Karena akad itu macam-macam ya. Kalau dari sisi sighahnya, maka sighah ini kalau definisinya sih secara khusus adalah 2 hal ya. Kalamun au fi'lun yasduru minal aqid. Perkataan atau perbuatan yang bersumberkan dari orang yang berakad. Dan kata para ulama wa takhtalifus sighah fil aqdi hasba ikhtilafil uqud. Dan ucapan ijab qabul dalam sighah akad akan berbeda tergantung kepada jenis akadnya. Tapi yang jadi masalah begini Pak, tadi seperti yang saya sebutkan di awal, akad ijab qabul itu secara tradisional kan ucapan sebenarnya antara dua belah pihak kan. Tapi hari ini Pak, kita banyak menemukan akad itu tidak mesti diucapkan, termasuk transaksi online. Nggak ada ijab qabul dan nggak ada ijab qabul dalam tanda kutip Pak ya dengan ucapan. Bahkan termasuk kalian ijab qabul yang bukan ijab qabul ya, menggunakan toilet umum. Toilet umum yang berbayar ya, yang premium. Ya. Jadi ada toilet umum tapi berbayar.
Coba saya tanya sekalian, ketika kita pakai toilet umum yang berbayar itu ada nggak akad yang diucapkan? Lalu berapa harga sekarang sekali pakai? Hah? Masih 2.000. Kita datang ke SPBU atau datang ke toilet umum lah gitu yang ada jaganya gitu kan. Lalu ada nggak kita bicara begini, Pak? Mas, saya mau pakai fasilitas toilet ini. Ya, lalu si yang jaga bilang, ya udah saya jual jasa penggunaannya, gitu, harganya 2.000. Ya udah saya terima 2.000 gitu. Ada nggak gitu, Pak? Nggak ada gitu ya. Nggak ada. Bahkan kita belanja di warung gitu, kadang nggak ada omongan akadnya gitu kan. Oh, di situ ada tulisan. Biasanya kalau Anda memegang, betul beli. Iya. Kalau itu masih diterima sebagai akad tradisional, mau tulisan ataupun mau ucapan. Tapi yang jadi masalah itu tadi saya katakan, kalau nggak ada tulisan, nggak ada ucapan, kan ada juga seperti itu kan. Misalnya sekalian jual beli gorengan, Pak, di pinggir jalan. Kita tahu harganya secara umum gitu kan. Kita bilang aja gorengannya gitu kan. Gorengannya kita gitu. Lalu ini uangnya dia kasih kembaliannya. Selesai gitu kan. Nggak ada nilai nominal yang disepakati gitu ya. Nah, itu. Nah, maka akad yang seperti ini, Pak, dalam istilah para ulama disebut dengan bai'ul mu'athah. Jual beli mu'athah. Jual beli mu'athah itu artinya jual beli yang nggak ada akadnya. Saya pernah ngisi beberapa tempat, Pak, kajian ya, salah satunya di KPK di dari Kuningan itu. Mereka di sana itu ada namanya koperasi amanah. Koperasi amanah. Ya, koperasi amanah itu apa, Pak? Ada etalase yang dijual makanan minuman tapi nggak ada penjualnya. Cuman ada harga-harga yang ditulis. Kita masukin uang ke dalam kotak, kita ambil barang, selesai. Kalau ada kembalian, kita kembaliannya gitu. Ini nggak masih tetap kekeh, Pak. Nggak sah akad jual beli kalau tidak ada ucapan. Ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan boleh-boleh saja, selama tidak ada unsur kerugian antara dua belah pihak. Ya. Nah, jadi akad itu hakikatnya tidak harus saling diucapkan. Tetapi yang paling penting dalam akad itu, jamaah sekalian, adalah saling ridho. Nah, itu yang paling penting. Dan keridhoan tidak mesti lewat jalur ucapan. Ridho itu bisa dengan kita menyerahkan uangnya, menyerahkan barangnya secara langsung. Nah, itu bisa disebut ridho. Nabi mengatakan dalam hadis, innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu harus saling ridho. Ya. Dan juga dalam ayat yang tadi saya sebutkan, illa antakuna tijaratan antaradim minkum. Kecuali dalam akad jual beli yang kalian saling ridho. Jadi harus yang menjadi dasar akad itu kemudian sah secara ijab qabul adalah saling ridho. Tapi para ulama menambahkan beberapa syarat, jemaah sekalian. Syarat yang kemudian terkait dengan ijab qabul, yang pertama adalah bukan lafaz yang akan datang. Kalau lafaznya akan datang belum sah akadnya. Misalnya begini, saya besok akan saya jual rumah saya gitu ya. Lalu si pembeli bilang, ya udah saya beli sekarang, sah nggak akadnya, Pak? Dia bilang saya jual besok, yang beli bilang saya beli sekarang. Nah, ini kan nggak ketemu waktunya. Nah, ini nggak sah. Ya, nggak sah. Karena bisa jadi yang namanya barang itu bisa bertambah nilainya dengan adanya bertambahnya waktu. Jadi kalau terjadi akad yang tidak waktu ya, atau dengan lafaz yang akan datang, ini tidak sah kata para ulama. Karena berpotensi akan menimbulkan konflik. Dan yang kedua, jemaah sekalian, apakah mesti dengan ucapan? Nah, ini yang tadi saya singgung, Pak ya. Jawabannya mayoritas ulama mengatakan tidak mesti dengan ucapan. Yang penting ada indikator, adalah harus jelas setiap unsur akadnya. Khususnya jemaah sekalian dalam akad transaksi yang ada untung ruginya, yaitu yang bersifat komersil. Tapi kalau yang bersifat non komersil seperti hadiah tidak mesti jelas. Ya, jadi kalau kita misalnya, Pak, membeli barang, beli tanah misalnya ya, ukuran luas lebarnya harus jelas. Ya. Catatannya jangan sekalian, termasuk yang nggak boleh, yang punya hobi suka mancing, termasuk yang nggak boleh adalah pemancingan kita bayar, tapi nanti ikannya tergantung apa yang kita dapatkan dari pemancingan itu. Nah, ini nggak boleh, Pak. Kenapa? Karena ikan yang kita beli itu nggak jelas nanti berapa, bisa banyak, bisa sedikit. Kecuali begini, Pak, kecuali kalau di pemancingan ini akadnya bukan akad jual beli ikan yang ada di kolam tersebut, tapi akadnya adalah akad jasa untuk menyalurkan hobi. Nah, itu beda lagi. Jelas ya. Ini yang punya usaha pemancingan gitu ya. Diperbaiki akadnya gitu ya. Karena kalau akadnya transaksi atas ikan dan ikannya masih ada dalam kolam, itu nggak jelas. Maka ini menjadi akadnya tidak sah. Tapi kan bisa jadi, Pak, ada orang mau mancing itu bukan karena ikannya kan, tapi karena
Nah, hobinya gitu ya. Gitu. Nah kalau hobinya berarti yang diakatkan hobinya bukan ikannya gitu ya. Nah hobi itu akadnya jasa, maka langsung disebutkan, yo berarti jasa untuk kamu menggunakan fasilitas pemancingan ini sekian misalnya, bukan mendapatkan ikannya. Nah itu harus diperjelas statusnya seperti apa. Nah ini Nabi SAW pernah dasarnya adalah waktunya sedikit nih ya. Dasarnya adalah ketika Nabi melakukan transaksi jual beli dengan seseorang atau transaksi perpindahan harta dengan seseorang, beliau bertanya dulu kepada orang tersebut, ini jual beli atau hadiah? Itu Nabi pertegas agar tidak terjadi kerancuan. Maka orang itu mengatakan la bal bai'un. Tidak, tapi yang saya maksudkan di sini jual beli, bukan hadiah. Intinya harus jelas ya. Dan kemudian yang berikutnya harus satu majelis. Dasarnya harus satu majelis dalam fikih-fikih tradisional. Tapi para ulama mengatakan hakikatnya tidak mesti, namun yang penting adalah harus satu waktu. Ya, jadi transaksi online misalnya itu di majelisnya nggak ketemu, tapi waktunya yang kemudian satu. Ya. Kemudian muwafaqah, tidak bertentangan. Saya jual rumah saya yang ada di Margonda. Akhirnya si pembeli bilang, iya saya beli rumah Anda yang ada di Kuningan. Nyambung nggak Pak? Nyambung nggak? Ya, nggak nyambung, maka akadnya nggak sah. Kalau akadnya tidak berkesesuaian tidak sah. Yang kedua jemaah sekalian, akidan ya. Akidan adalah dua pihak yang bertransaksi. Nah, dua pihak yang bertransaksi ini pertama layak berakad. Nah, orang yang layak berakad syaratnya ada 3. Berakal, umurnya sudah balik, dan rasyid. Rasyid itu artinya jemaah sekalian adalah orang yang sudah bisa mengelola hartanya dengan baik. Ada orang Pak, dia sudah akil balik, tapi kalau dipakai uang, dikasih uang, itu nggak jelas kemana uangnya. Orang yang seperti ini kata Al-Quran tidak disebut rasyid. Maka nggak boleh kita bertransaksi dengan orang seperti ini. Kenapa? Karena akan menimbulkan potensi kerugian. Ada orang Pak, ya, dia dapat warisan, tapi dia nggak bisa menggunakan harta warisan itu 1 miliar. Selama ini dia terpengaruh dengan lato-lato, akhirnya 1 miliar dibeli lato-lato. Boleh nggak si penjual lato? Oh alhamdulillah dia beli 1 miliar lato-lato gitu ya. Nah, ini si penjual nggak boleh melanjutkan akad itu Pak. Kenapa? Karena secara logika akal mungkin nggak ada orang beli lato-lato 1 miliar gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa si pembeli dalam kondisi tidak rasyid. Ya, rasyid itu artinya lagi-lagi bukan akil balik tapi kemampuan mengelola harta. Ya. Kemudian yang kedua mukhtar. Mukhtar artinya tidak dipaksa. Nah jual beli harus dilakukan secara saling ridho. Ya. Yang ketiga adalah si pembeli, yang dua pihak yang berakad, pembeli atau penjual, adalah pemilik objek akad. Pemilik objek akad. Jadi nggak boleh, dalam Islam tidak boleh menjual barang bukan milik sendiri. La tabi ma laysa indak, kata Al-Quran. Janganlah kamu, kata Nabi, janganlah kamu memperjualbelikan barang yang bukan milikmu. Kemudian yang keempat, bisa juga lewat jalur wilayah dan wakalah. Bisa jadi Pak, si yang berakad itu bukan pemilik barangnya, tapi dia mendapatkan hak untuk menjual atau membeli lewat jalur perwalian atau perwakilan. Nah itu boleh seperti itu. Ya. Jadi intinya pemiliknya atau yang diberikan sebagai hak wali dan hak wakil. Ya. Nah ini dibolehkan. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, mahalul akdi. Objek akadnya bagaimana? Barang atau objek transaksinya. Pertama haruslah sesuatu yang masyru'. Masyru' itu artinya dia hukumnya mubah, misalnya bukan hasil curian, dan bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ya mendolimi salah satu dua belah pihak. Ya. Nah ini dasarnya karena Nabi SAW melarang kita melakukan akad jual beli atas benda-benda yang haram. Di antaranya innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah melarang kita melakukan jual beli atas khamr, bangkai, babi dan patung. Ya. Nah ini maka menunjukkan ada beberapa objek barang yang tidak boleh diperjualbelikan karena tidak masyru', artinya tidak mubah, bermanfaat atau dilarang oleh syariat. Ya, dan Nabi SAW, ini ada persoalan juga nih Pak ya. Nabi SAW melarang kita melakukan jual beli anthamanil kalbi. Kita melarang jual beli anjing. Wa mahril bagi wa hulwanil kahin, dan juga melarang mahar seorang penzina dan upah bayaran untuk dukun. Maka dalam hadis ini salah satu objek yang tidak boleh diperjualbelikan adalah anjing. Anjing itu nggak boleh diperjualbelikan ya. Nah, karena termasuk yang dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah ada dan diketahui oleh akidan. Barang yang diperjualbelikan itu ada barangnya dan diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad. Ya, kalau barangnya masih belum ada Pak, misalnya gini, saya jual mangga di pohon ini ya,
tapi mangganya belum ada di pohonnya. Nah, ini nggak boleh, gitu ya, karena barangnya belum ada. Apa yang mau dijual? Nah, itu nggak boleh, ya. Nah, Nabi SAW melarang kita melakukan jual beli gharar, jual beli yang tidak jelas objeknya. Kemudian barang itu dapat diserah terimakan. Ada orang bilang, saya mau jual emas yang saya miliki, tapi emas saya jatuh ke dalam sumur. Dan sumurnya dalam, Pak, mencarinya sulit gitu ya. Ini nggak sah akadnya, ya. Jadi bisa diserah terimakan secara normal gitu ya. Nah, kalau belum bisa nggak bisa, ya. Atau saya mau jual tanah, ya, tapi tanahnya masih di bulan. Nah, tanah di bulan mustahil kita beli gitu kan. Nah, ini maka nggak bisa diserah terimakan. Dan terikat dengan akad yang halal. Terikat dengan akad yang halal. Maksudnya akadnya itu tidak ada unsur pelanggaran syariat. Misalnya bukan akad riba, bukan akad yang ada aib dan seterusnya. Ya, nanti akad-akad yang haram akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Dan yang terakhir jemaah sekalian, berpindahnya kepemilikan. Atau tujuan akad, maaf ya. Tujuan akadnya itu adalah berpindahnya kepemilikan. Dan tadi saya katakan di awal, perpindahan kepemilikan di dalam akad itu akan berbeda-beda tergantung kepada jenis akadnya. Saya tutup jemaah sekalian dengan persoalan zakat, Pak. Karena zakat itu juga artinya adalah perpindahan harta, ya. Artinya begini jemaah sekalian, sebenarnya Pak, di dalam akad itu agar tidak terjadi kerancuan, pihak yang berakad harus menjelaskan akadnya apa. Ya, harus menjelaskan akadnya apa. Karena akad sewa menyewa, akad jual beli, termasuk akad-akad sosial seperti waris, hibah dan zakat, itu dia punya konsekuensi yang berbeda. Contoh misalnya jemaah sekalian, ketika ada seseorang mengatakan, ya, ada orang mengatakan begini, saya ingin menghadiahkan kepada Anda HP ini dengan syarat berikan kepada saya laptopmu. Nah, ucapannya itu, Pak, saya hadiahkan HP dengan syarat serahkan laptop. Berarti ini akad apa ini? Akad hadiah atau akad jual beli? Hah? Saya hadiahkan tapi dengan syarat berikan. Itu akad hadiah atau akad jual beli? Ini akad jual beli, Pak, walaupun dia sebut hadiah. Kenapa? Karena yang namanya hadiah nggak boleh ada syarat, ya. Maka yang namanya akad harus jelas. Lafadznya bagaimana, tujuannya seperti apa. Kalau dia nggak jelas, maka berlaku kaidah al-ibratu fil uqudi bil ma'ani la bil alfaz. Yang namanya menjadi standar akad itu apa yang menjadi maksud, bukan ucapan. Bisa jadi ucapan salah tapi maksudnya benar. Atau misalnya begini, Pak, ada orang tua bilang, "Nak, Bapak mau memberikan kepada kalian warisan ini, tapi nanti setelah Bapak meninggal." Berarti ini apa nih, Pak, akadnya? Nah, Bapak mau kasih warisan rumah, tapi nanti kamu miliki setelah Bapak meninggal. Hah? Jatuhnya wasiat, ya. Jatuhnya wasiat. Kenapa? Karena waris baru disebut waris kalau si pemiliknya meninggal. Lah bapaknya masih ngomong, Pak. Udah ngomong warisan. Nah, berarti dia itu bukan warisan, ya. Dan itu disebut wasiat karena dia mensyaratkan pemberian itu setelah meninggal. Setelah meninggal. Tapi Pak, wasiatnya salah. Kenapa? Karena sudah kita pernah bahas, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Nah, itu. Jadi maka nanti akan terikat juga dengan syarat-syarat terkait dengan akad itu. Nah, yang jadi persoalan, Pak, adalah ketika akadnya itu tidak disebutkan maksudnya apa. Kalau tadi kan disebutkan salah. Nah, sekarang tidak disebutkan maksudnya apa. Nah, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan ya Mas kalian. Ada akad yang memang harus disebutkan maksud lafadznya agar tidak salah paham pihak yang berakad. Tapi bisa jadi ada yang dibolehkan tidak mesti disebutkan, Pak. Dan itu cukup niat di dalam hati. Biasanya ini kalau terkait dengan ibadah. Contoh ya jemaah sekalian. Kita bicara zakat sekarang, Pak. Zakat itu haruskah kalau kita sebagai muzaki mau bayar zakat sebut kalimat zakat? Harus nggak, Pak? Jawabannya tergantung. Tergantung. Karena yang namanya bayar zakat itu ada dua cara. Bisa kita bayar zakat langsung kepada mustahik. Bisa kita bayar zakat lewat jalur amil zakat. Ya. Kalau kita bayar zakatnya itu langsung kepada mustahik, Pak, maka dianjurkan, bukan wajib, dianjurkan tidak menyebut zakat. Dianjurkan tidak menyebut zakat. Atau menyebut kata-kata yang sedikit merendahkan seperti sedekah. Dianjurkan. Tapi boleh menggunakan kata-kata yang dia tidak merasa tersinggung si mustahiknya. Misalnya begini, saya ada THR nih. Ada THR gitu kan. Atau saya mau kasih hadiah kepada tetangga kita yang fakir, tapi dalam hati kita niat zakat. Itu sah seperti itu, Pak.
Ya, itu sah. Apalagi kalau zakat itu diberikan seorang istri kepada suaminya. Tapi pertanyaan begini Pak, boleh nggak seorang istri memberi zakat kepada suami? Hah? Enggak, masih hidup. Suaminya masih hidup. Boleh nggak? Pertama, jemaah sekalian, suami nggak boleh memberi zakat kepada istri. Kenapa? Karena suami wajib menafkahi. Tapi pertanyaannya Pak, istri wajib nggak menafkahi suami? Nggak wajib, maka sah zakatnya. Sah zakatnya. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Suaminya memang mustahik. Memang fakir. Ya kalau suaminya nggak mustahik ya nggak boleh. Nggak usah suaminya, orang lain pun nggak boleh. Gitu. Tapi yang jadi masalah Pak, mungkin nggak dalam suatu rumah tangga, istrinya muzaki, suaminya mustahik. Mungkin nggak? Mungkin nggak istrinya kaya, suaminya miskin. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Karena harta suami, harta istri gitu ya. Nggak tercampur gitu kan. Tapi yang tadi saya katakan Pak, tapi dengan catatan, kalau istri ingin memberi zakat kepada suaminya, jangan pakai kata zakat. Suaminya tersinggung. Pasti banget gitu ya. Dia bilang sama suaminya, Mas ini ada zakat pakai ya. Gitu ya. Ya sebagai suami yang masih punya harga diri yang marah lah gitu ya. Tapi kalau misalnya suami istrinya bilang, Mas ini ada, alhamdulillah ada rezeki pakai untuk keperluan gitu kan. Nah itu boleh. Meskipun dalam hati istrinya niat apa? Bayar zakat. Nah itu. Tapi sebagian ulama mazhab Hanafi jamaah sekalian mengatakan nggak sah. Sebagian ulama, ini tadi pendapat mayoritas ulama ya, tapi sebagian ulama mazhab Hanafi mengatakan tidak sah istri memberi zakat kepada suami. Kenapa? Karena nanti setelah istri memberi zakat kepada suami, dipakai suami untuk memberi nafkah kepada istri. Bolak-balik nanti. Bolak-balik dari zakat jadi nafkah. Nah, dan padahal yang namanya zakat nggak boleh manfaatnya kembali kepada muzaki. Nah, maka sebagian ulama ada yang mengatakan tidak sah. Tapi mayoritas ulama mengatakan boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Karena hakikatnya istri tidak wajib menafkahi suami. Tapi Pak, kalau zakat itu diberikan kepada amil zakat harus jelas. Kalau diberikan kepada amil zakat. Jadi nggak boleh kita bilang ya pada amil zakat ini ada THR gitu ya, niatnya dia zakat. Ya salah paham nanti amil zakatnya. THR itu saya apa Pak Bu gitu. Atau ini ada sedekah itu tuh saya gitu ya. Nggak bisa. Ya, dan harus zakat, kata-katanya harus zakat. Nggak boleh dia bilang ini ada sedekah, niatnya zakat, nggak boleh. Karena nantinya distribusi sedekah beda dengan distribusi zakat. Makanya jamaah sekalian, nggak boleh zakat ditunaikan ke pajak. Tapi kebalikannya boleh Pak. Dan ini yang berlaku di negeri kita. Zakat yang ditunaikan ke Basnas bisa mengurangi kewajiban pajak. Ada aturannya Pak. Tapi pajak yang ditunaikan ke mana? DJP, Direktorat Jenderal Pajak, nggak bisa mengurangi kewajiban zakat. Karena distribusi pajak berbeda dengan distribusi zakat. Nah itu kalau ada yang bertanya hubungan antara zakat dan pajak. Asli itu ya. Jadi zakat bisa mengurangi pajak, tapi pajak tidak bisa mengurangi zakat. Nah itu kaidahnya seperti itu. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian terkait dengan syarat rukun akad dan juga definisi akad dan hal yang terkait. Mohon maaf kalau waktunya lewat ya. Mungkin kita ajukan. Silakan saya kembalikan waktunya kembali kepada Ustaz Saifuddin. Baik, Bapak sekalian, kita sudah banyak mendengarkan tentang akad. Dan ternyata akad itu sangat luas sekali dan akad yang sangat agung kecuali hanya dalam pernikahan. Ya. Baik, intinya adalah kita simpulkan bahwa kedua belah pihak itu memang harus balik berakal dan harus rasyid pula barangkali ya. Jadi dalam satu itu. Nah kemudian tadi masalah menghadapi masalah suami istri. Muzaki istri, mustahik suami, ya saya rasa ini dan pakai Imam Hanafi ya. Baik Bapak dan sekalian, kembali kepada kita bisa dibuka sedikit tentang al-aqdul lughatan. Jadi di situ tadi saya katakan bahwa akad itu dalam bahasa adalah arifu, ya. Arifu sebuah ikatan yang melakukan sesuatu. Jadi arifu itu adalah sebuah ikatan. Jadi orang terikat artinya apa itu? Terikat akad. Orang terikat kalau dalam bahasa Arabnya maf'ul. Oh, marbut. Marbut, ya. Marbut. Jadi marbut di kita itu bukan jelas itu bukan.
Kita semua yang hadir di sini adalah marbut, karena terikat kita dengan masjid. Nah, itulah marbut. Ya, jadi konotasi kita kadang-kadang salah menggunakan saja. Marbut itu untuk membersih apa. Kita yang suka hadir ke masjid itu terikat dengan masjid, berarti juga marbut. Ya, kira-kira begitu. Baik, apa jadi di sini sekedar menjelaskan saja ya, kadang-kadang bahasa kita ya seperti Ustaz dia paham di bidang agama ya. Ya. Kalau Pak Tanjung itu marbut dari dulu Pak, luar biasa. Bidang rumah tangga lagi terikat ya. Nah, ini terikat dengan masjid. Apalagi bulan Ramadan ini banyak hadis. Ya, Masya Allah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan Pak Tanjung. Ya, yang namanya tangan. Ya. Tapi sebenarnya ini terdapat yang harga yang itu reduksi dari 100.000. Apakah ini termasuk pembelian? Dengan 100.000 mendapat yang dari 100.000. Dan ada yang lain Sedikit. Ya. Makanya ini yang tadi saya katakan di awal, Pak, bahwa langsung saja, Pak. Ini yang tadi saya katakan di awal, tergantung kepada akad 100.000 itu dalam rangka apa, gitu ya. Nah, kalau artinya untuk mancing itu dalam rangka mendapatkan ikan atau untuk memenuhi hasrat hobi saja. Oh, dua-duanya, dua-duanya ya. Hasrat hobi sekaligus dapat ikan. Nah, kalau tetap, artinya kalau masih ada unsur untuk mendapatkan barang, maka ini nggak boleh, Pak. Malah haramnya dari dua sisi. Haram dari sisi gharar karena barang yang diperjualbelikannya nggak jelas, ya. Dan yang kedua itu tadi ada spekulasi, ada judinya. Bisa dapat banyak, bisa dapat sedikit. Maka di situ menjadi haram. Kalau kecuali begini, makanya si pemilik usaha pemancingannya langsung aja sebutkan, Pak, 100.000 dalam rangka untuk hobi mancing, gitu, Pak. Bukan transaksi atas ikannya. Kalau misalnya dibuat seperti itu, orang kan pasti baca gitu. Oh, berarti saya di sini bayar 100.000 itu bukan karena ikannya gitu, tapi karena ingin memenuhi hobinya. Lah orang yang nggak hobi ya nggak masuk. Gitu. Kalau orang yang misalnya niatnya, dan kalau kemudian ada yang niatnya bukan untuk hobi tapi untuk dapat ikan, maka ya itu urusannya dengan Allah. Karena innamal amalu bin niat. Yang penting si pemilik usaha pemancingan sudah menetapkan 100.000 itu bukan karena ikannya, tapi karena fasilitas hobinya tadi. Ya, karena dia kan menyediakan tempat, menyediakan apa macam-macam gitu ya. Kalau si pemilik pemancingan tidak menjelaskan maksud 100.000 itu dua-duanya dosa. Dua-duanya dosa. Ini kenapa saling tunjuk? Tapi selama ini yang masuk pemancingan sekalipun dia tidak pernah dapat, dia dibayar 100.000 tidak pernah ngeluh, berarti dia ridho. Tapi nggak bisa juga, Sat. Kalau yang namanya ridho itu tidak bisa menjadi standar halal. Ridho dalam arti apa namanya secara otomatis gitu ya. Karena mohon maafnya transaksi rentenir juga sama-sama ridho. Tapi haram gitu, Pak. Ya, tentu nggak bisa. Artinya gini, keridhoan itu harus didukung dengan akad yang jelas. Gitu. Ya ridho bahwa mereka apa namanya yang memiliki pemancingan menyediakan fasilitas pemancingan yang menggunakan manfaatnya memenuhi hobinya. Ya kan ridhonya dari sisi itu. Tapi harus jelas akad uang itu apa gitu. Kecuali kalau misalnya Pak begini, tidak ada uangnya. Dia bilang, "Yaudah siapa aja yang punya hobi mancing aja." Dia nggak dapat apapun dari situ, nggak ada masalah. Kalau orang yang suka memancing itu hanya menyebutkan hobi. Kalau gini Pak, dirubah akadnya gini. Misalnya pemancingan itu dibuat tidak ditetapkan uangnya berapa, tapi dihitung tergantung dengan ikan yang didapat. Nah itu boleh nggak Bapak? Nah itu nggak apa-apa, gitu ya. Berarti jualnya beli ikan gitu. Tapi kan tadi ada orang mau hobi tadi. Daripada dia kau kali nggak jelas ya. Nah, itu ya. Ya.
Jadi itu harus Pak harus Rashid, Rashid. Jadi bagaimana? Oke. Ya. Nah ini hati-hati nih Pak, hati-hati anak-anak saat nanti Lebaran dapat ampau bisa jutaan rupiah Pak. Ya, dipakai untuk beli petasan. Dipakai untuk beli-beli yang nggak jelas itu. Pertama begini jangan kalian, jual beli antara orang yang tidak balik dengan yang balik sebenarnya tidak sah. Tadi anak-anak yang belum balik dikasih uang sama paman bibinya gitu kan, sampai ratusan ribu sampai jutaan, lalu dia beli barang-barang di warung dan seterusnya. Itu sebenarnya nggak sah sebenarnya Pak. Kecuali kalau orang tuanya sebagai wali mengizinkan. Nah, ini maka anak-anak yang dapat uang tadi Pak, kita sebagai orang tua harus sudah bisa mengkondisikan uang itu kita jaga. Bukan kita miliki Pak ya, ini salah. Uang anak ya uang anak, nggak boleh orang tua kemudian ngambilnya gitu kan. Tapi kita jaga karena mereka belum berumur akil balik dan rasyid. Ya, maka tidak boleh transaksi dilakukan kepada. Nah, si penjualnya bagaimana ketika ada yang beli dari anak-anak? Mereka tanya, ya ini kamu sudah dapat izin belum dari orang tua gitu kan? Ya kalau belum dapat izin ya nggak boleh. Oh yang kayak di sekolah nih, tapi biasanya begini Pak, anak-anak yang datang ke sekolah bawa uang itu pasti kan dapat izin dari orang tuanya. Orang tua dia bilang ini uang jajan, nah itu nggak apa-apa, udah terkondisikan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam jual beli itu kan berarti kan akadnya tergantung kemudian ada perjanjian di dalam situ adalah kan itu akan dikirimkan ada perjanjian jika barang hilang sendiri jadi penjual telah mengatakan jika terjadi kehilangan pembeli maksudnya jelas itu biasanya kita bilang untuk supaya berbagai kebutuhan suatu yang tidak boleh kita ini masih sedang kita adalah memberikan zakat lembaga zakatnya. Lembaga tadi kena akhir. Baik. Artinya ini lembaga zakat itu memiliki banyak bukan lembaga zakat. Badan konsorsium konsorsium artinya untuk menyalurkan dana sumbangan demi kepentingan mahasiswa gitu ya. Ada konsorsium pertanyaan, bolehkah misalnya kita mau bayar zakat ke situ gitu ya? Mahasiswa yang beasiswa. Oke, baik. Pertama dari pertanyaan yang pertama, menurut saya syarat yang tadi disebutkan sebenarnya itu syarat yang tidak dibenarkan. Artinya kalau transaksi itu menetapkan adanya pengiriman barang, yang namanya akad jual beli secara logika akal saja Pak, harusnya kan adalah uang sampai di tangan penjual, barang sampai di tangan pembeli, gitu kan? Kalau misalnya dia mensyaratkan bahwa kalau hilang nanti tidak bertanggung jawab si penjualnya, ya bisa saja penjualnya kemudian melakukan niatan nakal dengan dikondisikan seakan-akan barang itu
hilang, bisa saja kan. Nah, itu merugikan si pembeli dalam konteks ini. Nah, maka dalam hal ini kalau misalnya disyaratkan seperti itu, maka akan berpotensi kerugian. Ada siapa pembeli yang mau melakukan transaksi seperti itu? Gitu kan. Logikanya pasti nggak mau gitu. Dan ada ya. Nah, maka dalam konteks ini ya menurut saya penjual harus merubah syarat yang dia tetapkan. Ya, penjual merubah syarat yang ditetapkan. Apalagi di zaman sekarang ini Pak, yang mana amanah itu sangat mahal sekali. Ya, kejujuran itu sangat mahal sekali. Ya, artinya orang yang jujur dan seterusnya itu sangat mungkin sulit untuk kita temukan dalam arti sesungguhnya. Jadi maka syarat-syarat seperti ini indikator-indikator yang hakikatnya harus kita hindari. Ya mirip lah Pak seperti investasi bodong lah istilah bahasa kita Pak ya. Walaupun disebut dengan istilah investasi bahkan dilabeli dengan syariah, kita harus lihat isi dalamannya seperti apa gitu ya. Jadi maksud saya ada beberapa syarat yang bisa jadi sih kecuali begini Pak, syarat yang tadi ditetapkan ada asuransinya misalnya ditetapkan disyaratkan kepada si marketplace-nya misalnya ya. Misalnya kalau hilang penjual tidak bertanggung jawab tapi akan ditanggung oleh si marketplace-nya, misalnya Shopee-nya atau Bukalapaknya atau apa. Nah, kalau ada garansinya seperti itu nggak ada masalah Pak. Intinya sebisa mungkin tidak ada syarat yang bisa berpotensi merugikan penjual atau pembeli. Ya, seperti itu. Ya. Baik, kemudian yang kedua, kalau untuk masalah zakat yang ditunaikan, sebenarnya kan ini tadi yang badan atau lembaga konsorsium itu kan sebenarnya bukan lembaga zakat ya. Karena mungkin tidak mendapatkan izin dari Basnas untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan uang zakat dan seterusnya ya. Saya melihat dari masalah ini Pak ada dua hal yang kemudian menjadi persoalan. Persoalan yang pertama itu tadi amil zakat itu siapa sih sebenarnya Pak yang boleh mengumpulkan harta zakat? Ya. Sebenarnya Pak amil zakat itu adalah pihak perorangan atau badan yang mendapatkan izin dari pemerintah. Makanya Pak panitia zakat Ramadan tuh nggak ada sebenarnya. Yang dia cuma jadi panitia cuma bulan Ramadan aja. Tapi Pak, posisi panitia zakat yang ada di masjid-masjid sebenarnya bukan panitia zakat, jatuhnya wakil. Ya, dan yang namanya wakil tidak berhak mendapat bagian zakat, tapi bisa dapat uang jasa. Nah, siapa yang memberikan uang jasa itu? Ya, bisa jadi dari buzakinya, bisa dari masjidnya misalnya. Ya, jadi Pak tidak ada istilah panitia zakat yang sifatnya dadakan hanya bulan Ramadan itu enggak ada. Karena yang namanya namanya lembaga zakat itu harusnya tahunan dia. Kegiatannya itu harus setiap waktu. Nah, itu satu. Dan biasanya disyaratkan harus mendapatkan izin dari pemerintah, ya. Apakah lewat jalur resmi seperti Basnas atau lewat jalur non resmi yang tapi dapat izin seperti UPZ di masjid-masjid, ya. Makanya kalau di Al Fauzin misalnya ada unit pengumpul zakat, Pak, saya katakan sebaiknya langsung minta izin resminya dari lembaga zakat yang diakui lah gitu ya. Jadi ada yang negeri, ada yang swasta. Nah, itu satu. Dan yang kedua, Pak, nah sekarang yang jadi pertanyaan begini, ya udah kita anggap badan konsorsium ini bukan lembaga zakat, tapi boleh nggak saya ingin memberi zakat kepada mustahik lewat mereka sebagai wakil saya? Jawabannya boleh. Nah itu maksudnya di situ. Jadi jatuhnya di sini bukan lembaga zakat sebagai amil, tapi sebagai orang yang mewakili penunaian zakat. Nah, tapi dengan catatan Pak, kalau kita mewakilkan pembayaran zakat ini, ya yang orang yang kita wakilkan ini harus paham siapa mustahiknya. Dia harus punya ilmu. Ya, nah dalam hal ini misalnya diberikan zakat ini kepada mahasiswa yang mungkin dianggap tidak mampu. Nah, sekarang pertanyaan begini, yang harus kita pastikan adalah standar tidak mampu yang dia berhak mendapatkan zakat itu apa. Nah, itu harus dikembalikan kepada status atau syarat kefakiran seseorang yang boleh menerima zakat. Nah, yang jadi masalah begini Pak, kalau dalam mazhab Hanafi seseorang disebut fakir yang dia boleh mendapat zakat, kalau syaratnya sederhana aja kalau dalam mazhab Hanafi Pak, dia bukan muzaki. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi yang bukan muzaki maka mustahik, itu aja. Maka dalam mazhab Hanafi Pak, orang yang punya emas 70 gram mustahik. Punya tabungan di rekening 70 juta mustahik. Bayangkan Pak, ini kira-kira mustahik zakat banyak nggak di Indonesia Pak? Kalau banyak, karena nisab zakat itu kan 85 gram emas. 85 gram emas itu kalau dikonversikan 85 juta. Tapi 85 juta itu per tahun Pak sebenarnya. Per tahun ya. Jadi kalau dibagi ya tinggal dibagi 12 bulan seperti apa?
Nah, itu satu. Tapi Pak, kalau dalam pendapat mayoritas ulama, mereka menetapkan mustahik itu tidak ada batasannya kecuali dikembalikan kepada kondisi masyarakat. Dan boleh mengambil standar-standar yang diakui oleh tradisi. Kalau di negeri kita bisa pakai standar UMR. Makanya umat Islam itu dari sisi zakat bisa kita bagi menjadi 3, Pak. Pertama ada muzaki, kedua ada mustahik, ketiga ada bukan muzaki, bukan mustahik. Ada yang muzaki, ada yang mustahik, ada yang bukan muzaki, ada yang bukan mustahik gitu ya. Dia bukan muzaki karena dia tidak punya harta yang cukup untuk bayar zakat. Dia juga bukan mustahik karena pemasukannya di atas UMR. Nah, jadi bukan muzaki, bukan mustahik. Nah, maksud saya Pak, ketika kita mau membayarkan zakat kepada konsorsium seperti ini, kita harus bisa berbicara kepada si pengelola harta kita tadi, ini benar nggak akan diberikan kepada mahasiswa yang fakir. Karena Pak, para ulama menetapkan zakat sah ketika sudah sampai di tangan mustahik, bukan di wakil. Zakat sah sebagai ibadah kalau sudah di tangan mustahik, bukan wakilnya. Tapi kalau wakilnya kemudian nggak jelas, rupanya kita ketahuan Pak, oh rupanya salah-salahan, maka zakat kita belum gugur, kita wajib bayar zakat lagi. Nah, itu. Maka ini kewajiban kita untuk memastikan zakat kita sampai kepada yang berhak. Nah, itu. Jadi kesimpulannya Pak, boleh Pak, tapi bukan sebagai lembaga zakat, tapi sebagai wakil muzaki. Nah, itu. Ya, banyak tadi banyak Pak masjid-masjid. Baik, kalau ada seperti ini pun nggak ada yang ditanyakan bukan kita tanya dulu, kalau nggak ada silakan. Ya, silakan Pak. Zakat. Baik. Pertama begini Pak, ini yang biasanya sering diperdebatkan, zakat profesi ya, zakat penghasilan dari gaji pekerjaan rutin kita. Sebenarnya Pak, Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan fatwa, zakat dari hasil penghasilan rutin itu sebenarnya tidak diambil dari gaji kotor, tapi diambil dari gaji bersih. Dari gaji bersih sebenarnya Pak. Makanya kalau ada lembaga atau ada perusahaan yang langsung otomatis memotong 2,5% dari gaji karyawannya, itu sebenarnya masuk kategori zalim, kecuali karyawannya merelakan. Artinya perusahaan Pak, dalam hal ini kalau ingin mengambil kebijakan dipotong 2,5% setiap kali gajian, harus meminta izin dulu kepada si karyawannya. Karena zakat sah Pak, zakat sah walaupun tidak wajib atas pemilik harta. Nah, artinya kan nggak ditentukan semuanya. Nah, kalau untuk itu nggak ada masalah. Yang saya kasih catatan adalah kalau mewajibkan dan dipotong dari gaji kotor. Karena hakikat zakat yang begini Pak. Itu sebenarnya yang paling minimal yang harus kita wajib tunaikan ya. Dan wajib zakat itu sebenarnya yang paling minimal yang harus kita wajib tunaikan gitu ya. Kalau karena di dalamnya tambahan sunnah saja adalah diambil. Islam tidak ingin menggolimi umat Islam Pak. Islam tidak ingin menggolimi umat Islam yang punya kebutuhan-kebutuhan yang lain lalu dibebankan dengan zakat. Ada orang misalnya Pak punya gaji 100 juta per bulan tapi dia punya tanggungan 90 anak. Nah, istrinya ada 4, masing-masing punya banyak anak, ada 90 anak gitu ya. 90 anak sebulan itu ya nggak cukup 100 juta Pak. Walaupun gajinya 100 juta. Lah kalau tetap dibebankan zakat menzolimi. Ya. Malah bisa jadi mustahik ya. 1 juta tapi mustahik gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Nah, jadi artinya zakat diambil dari harta yang bersih, itu satu. Nah, tapi kasus yang tadi Bapak tanyakan, saya zakat cuma di tahun pertama. Apakah ini dan bukan tahun pertama, pada bulan pertama, tapi bulan-bulan berikutnya tidak dizakati. Pertama kali. Oh, tapi sudah otomatis. Nah, itu nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Artinya yang namanya akad di sini, yang namanya akad zakat dengan perusahaan yang dipotong otomatis 2,5% itu sudah terjadi sekali saja kalau memang sudah disepakati sampai batas waktu yang disepakati. Tidak mesti kemudian diulangi terus setiap bulan dan masih Pak. Kecuali kalau misalnya di tengah perjalanan ini kita ingin batalkan, maka kita boleh mengajukan kepada perusahaan yang terkait.
Itu silakan saja. Tapi yang Tapi Pak, dengan catatan Pak ya, yang sudah dari gaji yang digugurkan kita kewajiban zakatnya hanya dari gaji yang kita terima. Tapi Pak, biasanya begini Pak, kita punya gaji, tapi ada rekening tabungan. Yang rekening tabungan ini tadi bisa jadi datang dari uang gaji kita, datang dari warisan, datang dari hibah, datang dari mungkin usaha-usaha lain ya. Maka yang ingin saya tegaskan Pak, ada pun uang tabungan kita lainnya itu belum tergugurkan kewajiban zakat per tahun. Ya, jadi kita sudah bisa mengeluarkan 2,5% dari gaji kita, tapi kemudian yang tertabung ini tadi masih wajib ditunaikan zakatnya setahun sekali. Nah, kalau bisa kita bedakan mana dari gaji dan mana dari yang lain, nah itu lebih baik dibedakan. Yang lain inilah yang kemudian diambil zakatnya setiap tahun kalau kumulasinya di atas 85 gram emas. Tapi kalau tabungannya di bawah itu ya nggak ada kewajiban zakat sama sekali. Jelas Pak kira-kira ya? Ya. Memang. Jadi memang setiap ada mencapai pajak dan istri. Ya, kalau mustahik semuanya sedekah malah. Siapa yang mustahiknya gitu kan ya. Jadi memang Allah tidak kita itu benar mustahik ya. Dibanding dengan para musyrikin. Baik. Bapak. Oke, Bapak. Satu pertanyaan. Oke, silakan satu pertanyaan. Berkaitan dengan zakat emas. Kami punya emas beratnya 60. itu yang datang bulan kali. Kalau sekarang berubah menjadi 7, ya kami hanya 7. Tapi di atas 60 gram. Dari emas itu berhenti disimpan, tidak diupayakan untuk yang lain, disimpan aja, dan tidak dipakai kalau tersimpan, baru dapat dikeluarkan zakat malnya. Yang pertama yang berkacanya adalah zakat mal diberikan pada orang-orang yang berzakat. Diberikan kepada orang yang berzakat. Maksudnya? Jadi saya berikan pada mas ini, tapi mas ini mampu berzakat. Oh. Kami berikan pada mas ini, dia mampu berzakat. Ya. Tulisan, kalau langsung pada yang menerima, apakah boleh yang amplop itu ditulis zakat mal gitu? Oh, baik. Baik. Baik, pertama begini Pak, kalau tadi yang ditanyakan emasnya hanya 69 gram ya, lebih di sini kalau misalnya lebihnya hanya sampai 70 atau 75 ya, gram ya Pak ya, bukan kilogram ya, gram ya. Ini harus ditegaskan. Nah jadi 69 71 itu nggak wajib zakat Pak, meskipun disimpan. Nggak wajib zakat meskipun disimpan. Karena yang wajib zakat itu kalau diangkat 85 gram. Ya. Tadi saya tanya lebih awal, lebih tanya antara 69 sampai 70-an itu nggak wajib zakat. Tapi kalau misalnya lebih dari 69 kira-kira 100 gram ya, standarnya 85 gram. Nah, di atas itu wajib zakat atau di standar minimal 85 sudah mulai wajib zakat. Punya emas 69 gram. Alhamdulillah ada yang ngasih hadiah emas. Alhamdulillah ada yang ngasih hadiah. Anak saya ngasih hadiah emas 20 gram. Berarti menjadi 89 gram. Nah, ketika saya punya 89 gram bukan zakatnya langsung dari Islam Pak. Itu juga Pak. Tapi tunggu dulu dimiliki selama 1 tahun. Karena dalam Islam Pak, orang kaya disebut kaya tapi kalau dia nggak bisa mempertahankan hartanya, dia punya dapat warisan 1 triliun Pak hari ini. Tapi besok habis bayar hutang, miskin Pak. Kalau pesepelnya 1 triliun gitu Pak. Nah, jadi bisa diendapkan selama 1 tahun. Itu standar disebut orang kaya.
Baik, kemudian yang kedua, zakat tidak boleh diberikan kepada yang bukan mustahik, apalagi kepada orang yang mampu bayar zakat. Walaupun ada yang bukan mustahik, tapi juga bukan muzaki, gitu Pak ya. Tapi kalau tadi tanya kepada yang berzakat, lebih tidak boleh, gitu Pak. Lebih tidak boleh. Tapi kalau kita berikan Pak dengan maksud tolong membayarkan zakat saya sebagai wakil, Tapi boleh. kalau suatu kesimpulan kita bilang, saya nggak sempat nih ke lembaga zakat, tolong. Ya, misalnya kita punya teman Pak, dia mau bayar zakat, dia mau datang ke lembaga zakat misalnya Pak ya. Tapi kan suatu kesimpulan kita bilang ke zakat bayar, dia membayarkan zakat kita kepada mustahik. Nah itu boleh nggak apa-apa Pak? Jatuhnya dia skill kita. Tapi kalau saya mau berikan kepada kamu, Tapi jangan walaupun disebut zakat. kamu bukan mustahik, nggak boleh. Tapi banyak macam gitu. Karena muzaki tidak boleh menerima kalau zakat. misalnya dia Yang disebut zakat. Begini Pak, kalau misalnya Tapi dia, kalau- tapi kalau memberikannya kepada mustahik langsung, baru ini jangan. yang tadi saya sebutkan, kalau kita memberikannya kepada mustahik langsung, baru ini zakat. Ada apa orang fakir Untuk menjaga perasaan orang yang menjaga diri dari meminta. Makanya Allah malah merintahkan carilah orang seperti ini Pak, daripada mencari orang yang mau menampakkan kefakirannya. Ya, jadi cari yang fakir tapi dia tidak mau minta. Nah, ketika orang seperti ini kita minta, nggak mungkin dia mau menerima sedekah atau zakat. Dia sendiri sudah menjaga kehormatannya. Maka kita beri dengan kalimat hadiah, THR dan semacamnya. Walaupun hati kita berniat untuk zakat. Berikan kepada keluarga yang tidak wajib kita nafkahi. Dan ini yang paling utama. Seseorang yang memberi zakat kepada keluarga yang tidak wajib dinafkahi dapat 2 pahala. Pertama pahala zakat, kedua pahala silaturahim. Maka kalau kita ingin bayar zakat, perhatikan dulu keluarga kita Pak, yang tidak wajib kita nafkahi. Siapa yang tidak wajib kita nafkahi Pak? Yang penting di luar ke atas, di luar ke bawah, di luar istri. Ya, bukan orang tua, bapak, ibu, kakek, nenek, bukan anak cucu, ya, bukan istri, saudara, keponakan, paman, bibi, sepupu, semua boleh kita beri zakat. Bahkan itu yang harus kita dahulukan daripada orang-orang lain. Kenapa? Karena di situ ada unsur silaturahim. Ya, nah jadi maka ya kita harus paham kondisi keluarga kita masing-masing seperti apa. Ya mungkin begitu Pak ya. Bisa dibuatkan. Ya, pertanyaan dari tadi dikatakan informasinya itu kan emas yang ini. Tapi juga tidak menginformasikan harta yang lain ada enggak? Baik. Yang lain ada dan kemudian Mencapai nisab. yang emas harus akumulasi kan? Betul. Itu aja. Nah, ini gini Pak. Kalau ini kasusnya disebut dengan khultoh. Khultoh itu artinya ada jenis-jenis harta lain yang wajib zakat, tapi ya dikelompokkan. Emas, perak, uang itu bisa digabung jadi satu. Maka kalau nilai nominalnya di atas nisab, maka itu bisa ditunaikan zakatnya. Mohon maaf, saya keliru Pak, saya keliru. Yang bisa digabungkan hanya emas dan perak. Ya. Tapi kalau untuk uang bagaimana? Ini khilafiyah di kalangan ulama. Tapi untuk hati-hatinya Pak, kalau bisa digabungkan. Kalau kemudian hasil penggabungannya ini kemudian bisa mencapai 9, sedangkan uangnya menggenapi nisab. Tapi saya tambahkan sedikit Pak, bagaimana kalau harta antara suami dan istri? Istrinya punya emas 50 gram, suaminya punya emas 50 gram. Wajib nggak zakat? Kalau digabung jadi 100 gram nisab gitu ya. Tapi kalau dipisah di bawah nisab gitu. Makanya Pak kalau mau kasih emas di bawah nisab aja Pak. Biar nggak wajib zakat. Jawabannya jemaat sekalian, jawabannya ada kalau masing-masing di bawah nisab nggak wajib zakat, nggak bisa digabungkan antara suami dan istri. Tapi hanya yang mencapai nisab. Kalau dua-duanya mencapai nisab, boleh dizakati sekali digabung. Ini kaidahnya nih Pak, ini kaidahnya ya. Istri punya emas 100 gram, suami punya emas 100 gram. Mau bayar zakat, boleh diambil 2,5% dari 200 gramnya. Nggak mesti 100 ambil 2,5%. Kenapa? Karena dua-duanya sudah sampai nisab.
Tapi kalau salah satunya nisab yang lain tidak, maka zakatnya hanya yang mencapai nisab. Kalau dua-duanya nggak mencapai nisab, dua-duanya nggak wajib zakat, meskipun bisa Tapi kalau kita punya uang, digabungkan. Tapi kalau kita punya uang Pak di rekening yang berbeda-beda, 150 juta, rekening B 50 juta, rekening C 50 juta, wajib nggak bayar zakat? Ada 3 rekening, masing-masing rekeningnya 50 juta, wajib nggak bayar zakat? Wajib, karena itu semua dimiliki satu orang, ya, dan sudah mencapai nisab. Nah, itu. Jadi ya betul nih Pak, ini penegasan yang bagus ini bahwa jangan hanya fokus dengan emasnya, tapi ada uangnya, ada yang lainnya dan lain-lain itu ya. Sama Pak, seperti orang merasa saya udah bayar zakat, tapi zakat fitrah, padahal dia punya kebun di Sumatera, di Kalimantan gitu ya, nggak pernah bayar zakat kebunnya. Nah, ini salah ini Pak, ini salah. Jadi kita harus lihat harta kita yang lain juga ada kemungkinan zakatnya. Ya, begitu. Sekalian kita menyelesaikan pencerahan tentang akad dan juga sekaligus kita masuk tadi ekonomi fikih ekonomi berkaitan dengan masalah zakat, terutama zakat mal ya, nilai emas. Dan setahu saya Pak Agus, Bu Lili punya emas 70 kilo. Pada Kilo. Mas Panji Kilo. namanya. Beratnya 70. Baik, Bapak dan sekalian yang memisahkan kita, namun insya Allah akad minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda dengan kisah tapi alhamdulillah insya Allah di bulan depan kita kembali lagi dan rasanya masih perlu tentang akad ini lagi. Satu persatu kita kuliti ya, itu buat kita. Baik, sebagai akhir dari pertemuan kita ini, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir bersama kita. Dan alhamdulillah ibu kita banyak biasanya di Zoom online. Tapi hari ini benar-benar mau melihat siapa sih Ustaz Ismail itu, mau lihat secara langsung gitu. Nah ini dia beliau orang yang bersyukur ya. Benar. Juga Bapak-Bapak dan Ibu yang ada di rumah masing-masing, ya Pak Anies dan lain-lain. Terima kasih semuanya dan Ustaz mohon yang kerendahan hati untuk membacakan doa di penghujung acara kita ini. Untuk menggunakan kajian kita kali ini, mari kita bertanya kepada Allah dan untuk mengamalkan semua yang ada di dalam Alhamdulillah sambil alim syaitan berarti bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan min man yasha'u hamdan wa fi amri masjidan bi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub rabbana ala dinik. Allahumma qina dzunubana wa walidina wa hamduna kama rabbayana shighara. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dengan doa tadi maka berakhir pula pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya Saifuddin Amsayuti sebagai pembawa acara, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.